warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widiwayuni dengan NIM 1714123 kelas Ekonomi Syariah A semester 6. Saya di sini akan menjawab ulangan tengah semester mata kuliah Manajemen Perbankan. Nah, soal pertama ini ada sebutkan Undang-Undang Perbankan dan jelaskan pengertian dari bank. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Nah, bank disebut sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adapun pengertian dari bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, selanjutnya soal kedua, yaitu ada peran BI terhadap pemerintah. Nah, yang pertama ini ada bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, untuk atau atas nama pemerintah, BI dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Nah, yang ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat BI atau mengundang BI dalam sidang kabinet yang membahas ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas BI. Yang empat ini ada memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran. Yang kelima ada pemerintah menerbitkan surat-surat utang luar negeri. Yang keenam, BI dapat membentuk penerbitan surat-surat utang luar negeri. Nah, yang terakhir ini, BI dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Nah, selanjutnya soal yang ketiga ini jelaskan kegiatan bank. Nah, kegiatan bank ini ada 3. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat yang disebut dengan vending. Yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat yang disebut dengan lending. Yang ketiga, memberikan jasa-jasa lainnya yang disebut dengan service. Nah, yang pertama ini menghimpun dana dari masyarakat vending, yaitu ada 3. Yang pertama, simpanan giro. Yang kedua, simpanan tabungan. Yang ketiga, simpanan deposit. Nah, yang kedua ini ada menyalurkan dana ke masyarakat atau biasa disebut dengan lending. Nah, dia ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ini kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit konsumtif, serta kredit produktif. Nah, soal yang keempat ini yaitu berpendapat soal dampak virus corona terhadap perbankan di Indonesia. Nah, dampak virus corona ini kian menekan aktivitas ekonomi ya, apalagi dalam perbankan di Indonesia, apalagi di perbankan itu kan ada kredit ya. Nah, kalau menurut saya khususnya kredit itu penyaluran maupun kualitas asetnya termasuk ke segmen korporasi. Nah, terus ada juga kebijakan yang ditempuh nih dari pemerintah. Yang pertama ini ada relaksasi ketentuan bagi investor asing terkait lindung nilai dan posisi devisa neto. Nah, yang kedua juga BI juga udah menegaskan bahwa sektor investor global dapat menggunakan bank kustodi global dan domestik dengan melakukan kegiatan investasi di Indonesianya itu sendiri. Nah, terus menurut saya juga upaya pemerintah juga untuk menyelamatkan ekonomi itu bagus ya. Cuman kalau menurut saya kurang efektif. Karena kenapa? Karena kan sekarang banyak lockdown gitu. Terus masyarakat juga banyak ingin lockdown wilayah gitu kan. Cuman Presiden Indonesia kurang mendukung adanya lockdown wilayah. Nah, kalau menurut saya itu kurang kalau menurut saya itu kurang efektif jika tidak diberlakukannya lockdown wilayah. Karena kan sekarang wabah virus corona ini makin menyebar di mana-mana dan pusatnya di DKI Jakarta. Saatnya DKI Jakarta ini memperlakukan lockdown wilayah kan. Cuman pemerintah pusat melarang adanya lockdown wilayah. Dan saya kurang setuju sih dengan keputusan pemerintah pusat itu sendiri. Karena kan
kematian itu nggak bisa ya kita hidupkan kembali, tetapi perekonomian Indonesia bisa dihidupkan kembali bertahap seiring dengan aksi dan penanganan dari pemerintah itu sendiri. Nah, mungkin itu saja jawaban ulangan tengah semester